Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim. Dan tentunya ada saya Coki Pardede. Dan Yoi. seperti biasa kita ada di podcast Musuh Masyarakat. Yoi. Kalau kemarin saya mengeluh Coki bahwa kita tapping di studio karena di rumah saya berisik. Ya. Nah hari ini alhamdulillah kita bisa bikin konten ini di rumah saya tanpa ada berisik yang saya kemarin bilang. Kemana itu tukangnya? Akhirnya kemarin kita samperin Pak. Oh. Gitu, minta tolong Pak, tolong kalau berisik agak kegeseran sana dikit gitu. Oke. Dan akhirnya tapi hari ini minggu juga sih. Jadi mungkin dia lagi libur. Iyalah. Itu juga yang aku khawatirin. Benar. Takutnya ini nggak ada suara karena minggu. Karena ya hari kan? Minggu sedang libur. Dan kemarin kan minggu lalu kita masih bermasalah dengan nama anak Coki ya. Dan sekarang Tretan Muslim sudah memiliki nama anak yang official. Silakan. Yoi. Kemarin saya share juga di Instagram, di Betul. Twitter nama anaknya adalah Hazel, Miriel, Faith. Jadi artinya Hazel. Apa coba ulang? Hazel tuh banyak artinya, ada yang bilang itu kayu atau apa namanya? Kalau yang lu pilihan lu kan dia yang sebagai orang tua pilihan lu apa? Hazel adalah perlindungan. Perlindungan. Ya. Habis Miriel tuh miracle. Berarti keajaiban, mukjizat. Terus perlindungan, mukjizat, ya, dan kepercayaan. Beriman lah faith itu. Faith. Gokil. Berat juga nama anak Anda ya? Saya nggak mikirin beratnya. Saya mikirin berdebat dengan orang tua Madura. Enggak, tapi kan maksud gua gini Slim, yang namanya orang tua pasti pengen kakek neneknya neneknya Hazel ya, pasti kan pengen namanya juga bagus. Ya, gue yakin juga bagus nama dari orang tua. Iya, bapakku memberikan saran apa? Dia waktu itu dia nge-search sendiri Hazel itu katanya kalau bahasa Arab Hazli itu artinya bercanda. Oh. Ya nggak tahu referensi dari mana bapakku kan. Habib Ja'far aja nggak bilang, dia bilang Hazli ini bercanda. Terus maksud kamu anakmu mau buat bercandaan? Tapi bener nggak? Enggak dong. Ya alhamdulillah, dan gara-gara podcast kemarin, tapi aku kagum sih banyak yang DM aku usul nama-nama beneran. Iya. Nggak bercanda cuy. Iyalah, kalau nama bercanda mah apa nama bercanda ya itu bunyi-bunyian doang. Keletuk. Lu coba ada nama anak Keletuk gitu kan. Keletuk gerubak kedebuk. Itu namanya nanti diabsenkan kepada Keletuk dubak kedebuk, Bang. Kenapa namanya Keletuk dubak kedebuk? Enggak, aku merasakan gini. Apa namanya? Saat aku memberikan nama itu banyak masalah. Dalam saat aku apa? akikah kemarin. Ya. Kan ada mertua di sini. Itu saat mau diadakan apa namanya seremonial potong rambut, itu kan didoain sama ustadz gitu di kan. Di barbershop tapi kan waktu akikah tuh di barbershop bukan sih? Enggak, cok. Itu kan potong rambut nih, potong kambing. Terus potong rambut tuh simbolis doang. Di rumah. Itu pas aku mau didoain, itu mertua, loh ini kok nggak ada nama Arab-Arabnya? Kok nggak ada nama ininya? Itu menurutku termasuk ada kendala dong. Ya. Terus setelah disahkan namanya Hazel Miriel udah Faith, fix ini ya. Bapakku di Madura yang nggak terima. Coba diganti ejaannya, diganti Hazli atau apa gitu. Pokoknya jangan HAZL gitu. Nah, intinya adalah kesulitan menentukan nama itu setelah ketemu pun masih ada pertentangan dari orang tua, dari mertua. Nah, aku heran orang yang dikasih nama aneh-aneh. Kok nggak ditentang gitu sama orang tuanya? Iya, coba. Padahal ini kan Hazel nggak aneh-aneh banget. Nggak aneh Pak. Ini biasa banget men. Enggak, ente pernah tahu banyak. Nama orang yang aneh itu ada. Nama Tuhan nggak ente? Tahu ada nama Tuhan. Nama orang Tuhan gue tahu itu ada di Indonesia, ada KTP-nya. Iya, maksudku saat dia itu namanya siapa, nama panjangnya tuh? Oke. 7 nama unik penduduk Indonesia, jangan ketawa lu ya. Oke, yang pertama Honda Suzuki Impalawati. Nah itu pasti kalau gue tebak ya, pasti itu lahirnya di dealer. Ditukar Shogun dia. Yang kedua Andi Go to School. Itu bagus namanya. Berarti namanya dia selalu mengejar pendidikan. Bener dong? Nih ada lagi nih.
Nama orang, pintu pemberitahuan. Bangsat namanya pintu pemberitahuan. Ini kayaknya mungkin di rumah sakit, dia orang tuanya ngelihat pintu pemberitahuan. Nah, nama-nama aneh seperti ini, anak namanya Y, ada terus anak namanya Y. Tuhan, Aisyah Bronze, Rudy a good boy. Nah masih bagus nih. Nama Tuhan maksudnya dia kan punya mertua yang negor gitu maksudnya. Apa mungkin Mas yang bernama Tuhan ini nggak diakikahin bro? Bisa karena kalau diakikahin pasti ditegur dong pas acara itu dong. Oke, hari ini kita akan peresmian nama anak ini, kita baca doa dengan menyebut puji syukur kehadirat Tuhan untuk anak kita yang bernama Tuhan. Loh, kan pasti ada yang sadar di ruangan itu gitu. Jangan dulu dong, masih dinamain Tuhan. Gitu maksudku, pasti ada yang negor tapi gokil ya bisa sampai dewasa nggak berubah namanya dia. Mungkin ya melewati perdebatan juga. Kita kan nggak tahu keluarganya. Siapa tahu Enggak, kalau perdebatan Tuhan nggak jadi dong. Kalau itu di debat. Ini dia pasti duluan. Duluan apa? Duluan ngasih nama. Jadi begitu lahir aja. Terus langsung diisi terus dikasih gitu. Langsung diurus aktenya ya. Langsung diurus aktenya. Pak, nama anak kita siapa? Melibatkan orang. Atau bisa jadi keluarganya yatim piatu. Waduh. Betul, tidak punya bapak ibu yang mendebat, benar ya, atau bisa jadi kan mertuanya udah meninggal. Jadi kecuali mertuanya memang bangkit dalam kubur dalam bentuk zombie dan masuk ke dalam acara akikah. Begitu ini untuk nama Tuhan langsung ada zombie. Jangan. Tapi udah fix ya nama anak lo ya? Ya, alhamdulillah sudah fix. Luar biasa. Berarti baru umur berapa hari ya? 10 hari ya? Berapa ini ya? Hampir 10 hari lah. Udah apa kesulitan mengurus anak yang paling lo rasain? Jadi setiap malam tuh ini jadi kisah-kisah nih ya, nggak apa-apa ya. Setiap malam tuh aku sama istri ya itu gantian Pak tidur. Jadi kalau ada kesempatan dikit istri tidur aku yang bangun. Ya. Untuk menjaga misalnya dia nangis aku gendongin gitu. Ya. Gantiin popo, ngasih susu, waduh. Berapa jam biasanya shiftnya? Kadang kalau lagi parah Pak setiap sejam Pak dia Pak. Ganti popo, terus juga nangis minta susu, ganti popo. Makanya aku baru seminggu aja punya anak itu merasakan betapa beratnya menjadi orang tua, terutama ibu ya. Betul. Terutama ibu. Makanya aku heran sama orang yang durhaka anjir. Maaf ya. Ini sebelum kita lanjut ke topik ya. Maksudku kita ini bangsat ya Coki ya. Aku bangsat, kita berdua bikin konten bangsat. Betul. Tapi insya Allah aku ke orang tua tuh meskipun aku nggak ngasih dia haji atau ngasih mobil ya insya Allah berusaha tidak berdebat panjang. Meskipun bapak aku tadi usul namaku ini, betul. Anakmu ini, aku tidak mendebat yang sampai menyakiti hatinya dia. Ya gitu. Lo masih menjaga perasaan walau bagaimanapun juga kan orang tua. Iya makanya. Betul. Aku bener Pak, heran Pak aku Pak. Kalau ada orang sampai durhaka pada orang tua. Berarti mungkin waktu kecil popoknya nggak diganti. Makanya durhaka. Bisa jadi dendam. Bisa. Atau orang tuanya lebih pilih tidur daripada menggendong anak ya. Jadi maksud gua gitu. Itu awal. Tahu juga sih. Itu awal saya jadi bapak begitu Pak. Hari pertama soalnya hari pertama tuh kan nggak tahu kan. Iya. Anak tidur, istri tidur, sepertinya aku tidur. Iya. Ternyata istri bangun semalaman. Loh tapi kan karena nggak tahu. Iya. Terus juga istriku juga nggak enak bangunin aku. Iya. Tapi besoknya murung. Tapi besoknya makanan keasinan. Tapi ya sekali lagi keren sama terutama ibu sih. Kalau bapak tuh lebih gini, kalau ente Jok nanti kalau punya anak. Betul. Ibu tuh lebih dekat pada anak. Ya. Suami lebih dekat pada ibunya. Jadi kayak anak drop disupport sama ibu drop disupport sama bapak. Ya memang kan harus saling support. Nah begitu, makanya mungkin. Tapi kalau iya sih benar sih. Sampai seminggu ini tuh aku masih merasa kayak janggal gitu punya anak Cuk. Iya. Karena bondingnya itu beda sama ibu. Tapi biasanya memang kalau masih umur segini biasanya bayi itu sendiri secara emosional paling dekat sama ibu. Karena walau bagaimanapun kan itu ada di dalam perut ibunya dong. Terus baru keluar. Terus kan pasti kan kalau ayah kan pada umumnya kan ayah mencari nafkah. Benar. Keluar rumah, pergi apa segala macam. Ibu kan lebih banyak spend waktu dengan anaknya, bayinya gitu. Tapi ada juga ayah-ayah bangsat di luar sana yang bayinya tidur malam-malam, ayahnya tidur
sampai siang. Ya saya bilang tadi itu hari pertama saya jadi bapak. Bukan. Kalau itu kan lo tetap kerja. Oh. Tapi ini tidur sampai siang, bangun makan siang, tidur lagi. Nah mungkin kalau orang tua gini, mungkin durhaka tuh boleh kalau orang tua Anda ya begitu gitu. Tapi kalau Anda tahu orang tua Anda berjuang sama Anda, bangun setiap malam, mentalnya drop. Kalau Anda masih durhaka, itulah nggak tahu diri. Tapi lu bayangin gak sih Slim kalau anak yang twin gitu? Apa? Anaknya twin. Kembar. Kembarnya langsung 7. Ada Pak, orang ada, kembar 7 ada. Begitu lahir 7, matanya disegel. Orang tua pasti disegel. Enggak, aku nggak masalah orang tua. Apa? Titiknya kurang. Titik cuma 2. Ya alhamdulillah istriku susunya keluar semua dua-duanya Pak. Ada orang yang nggak keluar Pak. Ya kan karena tergantung kondisi fisik setiap ibu kan. Iya, kadang dipompa. Iya, wajar emang dipompa ada. Susunya. Ya tapi kalau 7 tuh gimana ya? Kan maksud gue misalnya yang satu minta susu nih. Ya. Ada 2 nih, 2 nangis minta susu. Kan payudaranya cuma sepasang. Atau 3 orang. Satu ada. lagi masa di injury time ada kan solusinya ada. Apa? Obat bius. Anjing kejam banget. Bayi jadi kasih obat bius. Tapi gini, ente mungkin nanti kalau anakku bangun, kalau anak nangis tuh kita ajak ngobrol kan nggak paham. Iya. Ini sebenarnya kayak ngobrol sama netizen kadang-kadang cuy. Kenapa? Ya ngobrol tuh gak nyambung gitu. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Iya, tapi kan dia harus diajarin ngomong. Mangga. Nah, tapi kan gini Slim, waktu itu kan kita pernah ketemu anak kecil yang dari kecil udah bisa bahasa Inggris. Nah, lu ingin mengajarkan anak lu bahasa Rusia nggak? Kenapa Rusia? Lu kan dia kan masih mau belajar bahasa apapun. Iya. Kalau kita Oh iya bagus juga ya. Iya, lu bisa ngajarin bahasa apapun mumpung masih kecil pasti masuk. Bahasa Inggris bisa, bahasa Mandarin bisa. Bahasa Indonesia udah jelas lah karena kan spelling kan. Iya. Lu ada kalau bisa Inggris kan mainstream. Lu ada ide nggak? Aku sih kalau bahasa yang jelas istriku dia sangat waspada dengan bahasa Madura. Dia sampai bilang gini, tolong nanti kalau ada bapak ibuku yang dari Madura ke sini, Ya. suruh bahasa Indonesia. Biar gak terkontaminasi. Soalnya gak enak gitu nama Hazel ngomongnya. Dia remet jauh gak geli. Enggak mungkin karena biar fokusnya satu-satu dulu bahasanya. Benar. Itu kali maksudnya. Sama aku sih nanti jujur ya ini rahasia. Semoga mertuaku nggak denger. Ya. Aku pengen anakku sekolah di Kristen bro. Sekolah Kristen, sekolah Katolik gitu. Betul. Biar dia belajar perbedaan aja gitu. Ya, tapi di rumah kan tetap lo ajarin Islam. Wow, di rumah langsung lupakan ajaran tadi. Dicuci otak langsung lupakan. Enggak, tapi itu cara yang menarik. Iya, aku pengen ngajak dia sekolah Kristen biar dia ketemu dengan perbedaan. Mungkin kalau dia biar nggak kaget. Soalnya kan gini Slim, paling ketemu orang Kristen di sekolah itu doang. Ya. Di mall rata-rata kan maksudnya orangnya mayoritas lagi. Benar. Di dalam keluarga mayoritas lagi. Ya, Di pinggir jalan mayoritas sinetron. Sinetron Islam semua, ya kan? Ya maksudnya ya kalau cuma di sekolah doang ya udahlah ya. Iya, di sekolah tuh biar lihat nih. Iya, itu iya, dia yang sipit-sipit. Betul. Pelicir. Lihat itu yang merem-merem. Kenapa? Tidur. Ya tidur maksudnya kan merem tidur. Nah, tapi selamat buat rekan muslim, Anda sudah memiliki anak, rencana mau berapa? Ini soalnya kan lagi setiap malam lagi hektik, panik, sepertinya satu saja. Belum tahu, tapi kayaknya minimal 2 deh. Soalnya biar ada temennya, Pak. Iya. Prinsipnya gitu. Nanti lu bakal ngerasain kayak anak-anak. Biasanya nanti kan ada ngobrolan para ayah, di mana membanggakan anaknya. Anakku dong lihat sudah bisa main biola. Anakku dong sudah bisa naik sepeda. Wah. Skill apa yang akan lu ajarin pertama kali ke anak? Apa ya? Nah, kayak soft skill gitu loh, Slim. Soft skill piano ya. gitu. Atau misalnya lihatlah anakku sudah bisa merakit uranium. Itu bahan bakar nuklir. Tapi anak-anak di Iran kan gitu. Enggak, kalau anakku sih. Atau kalau misalnya perkumpulan orang tua di Korea Utara. Enggak, lihat anak-anakku masih kecil sudah kerja paksa. Di Korea Utara kan gitu. Di Cina apa yang di kalau di Cina beda lagi. Lihat anak-anakku masih kecil sudah bikin sepatu Adidas.
Loh, itu soft skill apa kerja tetap? Ya tapi lu serius, lu nanti anak lu mau lu lesin apa? Ini gue penasaran aja. Aku sih nggak akan nyuruh dia les apa-apa. Aku akan ngasih dia reference banyak. Misalnya ini musik, ini game. Seandainya dia seneng game, aku akan fasilitasi. Misalnya jadi gamer. Seneng ya komputer programmer. Asal yang saya tidak ingin anak dipegang nih HP, nonton YouTube, main Instagram. Aku beneran nggak pengen banget anakku kecanduan gadget. Kenapa emang? Lo bapaknya kerjanya, kita kan kerjanya di sana. Ya bukan, belum saatnya Pak. Anak umur masih 4, kecil mah iya. Iya 4-5 tahun gitu. Apalagi ya umur 5 tahun langsung bikin akun sendiri. Wah. Wow. Ada bro kayak gitu bro. Sumpah bro. Cuk anak umur 6-7 tahun tuh ada bro yang ya Allah sumpah bro ada bro. Masa anak 7 tahun follow Lambe Tura? Ya nggak tahu Lambe Tura nggak tahu. Mungkin Lambe Tura versi anak mungkin. Jadi Lambe Tura versi anak gimana aja? Jadi gosip-gosipnya soal Baim Cili gitu ya kan. Bangsat. Baim udah gede brengsek. Oh ya udah nggak Cili lagi terus. Ya. Gitu sih aku pengen tapi lo gak mau kecandian. Lo kalau gitu nanti umur berapa kira-kira anak lo kasih gadget? 15 lah ya aman ya. Mungkin kalau gadget tapi nggak sosmed. Itu bedanya. Itu beda soalnya. Gadget misalnya aku game pun aku akan kontrol dia gamenya game apa. Mortal gitu. Kombat. Wah. Coba kalian bonding time father and daughter dengan main Mortal Kombat bisa. Tapi Aku sih lebih mungkin ngajarin main game deh, berbagai game sih. Soalnya kan ada perbedaan pendapat kan. Ada yang bilang game itu nggak bikin cerdas. Kalau aku sih game tergantung gamenya sih. Tergantung. Kalau bila main Mobile Legend cerdas tidak, duit jebol. Karena beli diamond. Ya udahlah, nanti berarti kita akan mendengar keluhan-keluhan baru oleh Tretan Muslim. Karena keluhan baru. Bukan keluhan baru, karena hal yang baru sih. Ya, hal yang baru. Karena akan menentukan kan gini, walaupun ujung-ujungnya yang menentukan jalan adalah anak lo, Slim. Ya. Tapi lo kan harus memberikan arahannya juga. Benar. Makanya aku ngasih pancingan doang. Nih, ini musik, ini game, ini. Kalau tiba-tiba passion anak lo aneh banget, lo dukung kan? Misalnya tiba-tiba anak lo, ayah, aku ingin jadi pembuat kendi, gimana? Misalnya gitu, lo dukung gak pembuat kendi bro? Aku akan dukung, tapi di kendinya aku kasih jin. Karena kan jujur aja, karena lu passion lo aneh juga buat orang tua lo dulu kan? Iya, tapi nggak membuat kendi juga bang. Ayah, aku suka menganyam tikar. Oh maaf ya, ayah bakar dulu ya. Ayah, aku ingin membuat topi Vietcong bang. Lo tau kan topi jerami. Gila lah. Aku dulu mungkin akan niru orang tua aku sih. Apa tuh? Dulu aku sepak bola, suka sepak bola, difasilitasi dibeli sepatu bola. Suka musik dikasih gitar. Jadi nggak disuruh kamu main gitar, enggak. Dia aja yang pengen apa, nanti kita kasih fasilitas. Tapi kan gitu. itu kan adalah proses pencarian jati diri ya. Iya. Jadi bisa jadi kalau lagi suka gitar, mungkin fase. Ya. Tapi belum tentu nanti dia jadinya suka gitar juga belum tentu, ya kan? Yang jelas anakku nggak akan aku kumpulin dengan anak kecil yang suka teriak-teriak itu. Anak lo? Usir Ahok. Ada bro, dulu bro, video bro. Sama ini anak-anak kecil yang suka. Oknum ini ya? Ini oknum anak-anak kecil yang suka di video-video tuh yang cuman 30 detik 1 menit yang bawa sajam-sajam tuh. Tidak. Lebih baik berteman dengan al-kufur. Di sekolah Kristen tidak apa-apa. Tapi gila sih, gue sih kebayang lo tiba-tiba anak lo datang dengan passion aneh kan. Pasti aku sih siap sih, kecuali membuat kendi ya. Tapi kalau dia misalnya skydiving atau yang itu mah keren dong. Nggak, karena gini, mungkin paranoid kagak belum tahu. Keluarganya Tretan Muslim, Om dan Tante kalau denger ini, halo saya Coki Pardede, memang memiliki passion yang random dan tiba-tiba. Mungkin mereka nggak tahu Slim. Ini contoh, tapi niatnya niat mulia, tapi kadang kan kaget. Ya. Lo cerita dong bokap lo tiba-tiba nelfon. Jadi sebelumnya kalau saya kan dulu bikin video CS, bikin Last Shop Kitchen, bikin cukur rambut,
berburu hantu banyak DJ lah. lu bahkan sekolah DJ. DJ dulu buat teman-teman saya pernah sekolah DJ dulu, ya kan. Mau sekolah masak juga saya mau sekolah masak. Semua hal itu adalah turunan dari bapak saya. Bapak saya di tahun 2000 berapa itu belajar teknik pernafasan gitu, Coki. Ya bagus. Aku mau diajarin, Pak. Kamu mau nggak belajar membaca pikiran orang? Itu aku ingat banget dan itu serius loh bapakku ngomong gitu. Oh iya? Iya, dan waktu berlalu Lu bapak kaget dong waktu itu. Kaget dong. Maksud kayak ya mungkin canggih ya tapi ya enggak dulu deh gitu. Iya, enggak tiba-tiba. Iya, tiba-tiba ya kan. Orang tua datang, "Adit, mau nggak baca pikiran?" Saya aja nggak bisa baca pikiran bapak. Terus habis itu apa namanya? Tiba-tiba baru ini dalam beberapa tahun terakhir dia hidroponik. Ya itu masih wajar. Itu wajar. Hidroponik. Ada yang salah dengan hidroponik. Beberapa bulan kemudian bapak aku WhatsApp, tolong transferin duit bapak mau belajar hipnotis. Berarti jangan-jangan bokap lu ya. Hipnosis apa hipnotis? Tapi niatnya aku nggak tahu ya kan? Niatnya tuh baik, pengen ngelatih orang-orang kampung gitu. Hidroponik juga pengen ngelatih orang kampung. Tapi intinya passionnya unik-unik lah. Jadi kalau aku unik-unik dan anakku nanti juga unik-unik, aku akan berusaha semaksimal mungkin support dia. Kalau gue ya nanti kalau misalnya Hazel nanya kayak, Om Coki, aku nih suka membuat kendi tapi nggak diizinin sama papaku. Gue buka rumah gue biar dia bikin kendi di rumah gue, Slim. Tiba-tiba lu kaget, anak lu udah bikin kendi. Oke, itu dia sejenak tentang anaknya Tretan Muslim. Tapi yang terakhir nih sebelum kita masuk ke topik kita, anak lo kalau misalnya ketemu Dustin, lu bakal kasih tahu nggak kalau Dustin ini sejenis kuyang atau apa? Bro, serem bro, mukanya Dustin bro. Cuma dia belum bisa berekspresi sih. Nanti aku penasaran sih. Kalau mau jangan ditemuin dulu. Tunggu sampai anak lo cukup gede. Jadi, ini cobaan pertama dalam hidupmu. Dustin. Begitu datang anak lo, "Ayah, ampun ayah, aku tidak mau membuat kendi lagi." Pas ketemu Dustin loh, Ari-Ari katanya udah dikubur. Anyway, topik kita kali ini ada hubungannya dengan tumbuh kembang sang anak sih. Tapi mungkin ini lagi-lagi kan musuh masyarakat kan sebenarnya podcast yang untuk 21 tahun ke atas sih sebenarnya. Ingat ya, podcast kita berdua ini sebenarnya 18 tahun juga masih rentan menurut gua sih. Yang paling aman sih podcast kita tuh 21 tahun ke atas. 21 tahun ya. Karena topik-topik kita buset dark banget, Pak. Selain dark berbahaya Pak topiknya, Pak. Waduh, bencana alam. Wah, gila lah pokoknya. Pokoknya tanda-tanda kiamat kecil lah. Nah, topik kita kali ini agak menyentil urusan sosial, yaitu kalau gue secara pribadi gue setuju, menurut gue pornografi tidak apa-apa. Sebentar dulu. Kenapa nih tiba-tiba ngomongin ini masih nyambung sih, mungkin ini akan jadi concernku dalam mendidik anak nanti. Betul. Di tengah mudahnya akses. Loh, Anda jangan bilang mudah, kita kan punya internet positif. Wah, iya juga ya Coki. Coba kita buka internet positif. Coba kita googling ya. Ya, internet positif. Iya. Ini adalah dari Kominfo. Wah, Kominfo, Anda luar biasa sekali. Kinerja Anda sangat mantap. Jadi ini real, kita nggak bohong. Kalian bisa langsung Google. Kita kan ketik nih ya, internet positif. Yang muncul pertama trust positif Kominfo. Bagus. Tapi lihat dong yang muncul kedua apa kata-katanya. Mengenal internet positif dan cara Yang ketiga coba Slim baca. Yang ketiga, 5 cara menghilangkan internet positif. Yang keempat dari IDN Times loh. Yang keempat coba. Cara mengatasi internet positif. Mohon maaf, begitu kita ketik internet positif, yang tentang internet positifnya berita awal di atas satu doang. Di bawahnya cara blok.
Sekali lagi buat teman-teman, sangat efektif sekali. Sekali lagi buat teman-teman yang nggak percaya, buka Google sekarang, ketik internet positif, di atas itu muncul trust positif Kominfo, bener. Iya. Di bawahnya hasil researchnya adalah cara menghilangkan internet positif. Wah, berarti sangat disambut baik sekali oleh masyarakat kita ya. Wah, Kominfo sangat mantap. Dan sangat berguna sekali internet positif. Budget yang dikeluarkan untuk bikin kita search budget untuk buat internet positif. Coba kita lihat nih. Ya. Masih yang keluar loh, mengenal internet positif dan cara membukanya. Anjir, ini lebih parah lagi. 15 aplikasi VPN terbaik. Gila sih, maksud gue gini. Ini kan kampanye yang dilakukan ngeluarin budget. Benar. Dan gue yakin kita nggak dapat sumbernya sih, tapi gue yakin budgetnya tidak sedikit. Budgetnya pasti MM-an. Pasti. Untuk mengontrol internet yang ada di Indonesia. Nah, kalau inti ngomong MM-an susah lah, Pak. Hah? Triliunan. Masa? Jakarta ini tahun 2019 ya. Dari ini valid ya? Dari situsnya Kominfo. Ya. Jakarta Kominfo tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan alokasi 5,4 triliun dari anggaran belanja negara. Pasti ini ngurusin banyak hal yang berhubungan dengan. Tapi sebagian dari situ bilang aja 10%-nya. Iya. Yang pasti MM-an dong. 10% dari 5,4 triliun pasti MM-an dong. Iya. Dipakai untuk internet positif yang tadi kita Google isinya cara mengunblock internet positif. Masa dari miliaran nggak bisa menutup VPN tadi? Enggak, nah jadi itu poin gue Slim. Iya. Maksud gue buang-buang duit. Menurut ente pornografi itu nggak apa-apa karena memang kurang maksimal menurut ente cara pencegahannya. Itu sebenarnya gue nih ngenyek. Gue tuh ngenyek ngomong pornografi itu nggak apa-apa menurut gue dalam konteks ngenyek. Karena gimana ya? Udah bermiliar-miliar. Enggak, sekarang gini deh, kita jujur-jujuran aja. Ini yang dengar podcast kita, yang laki-laki. Bener. Gue yakin yang bukan laki-laki, yang perempuan juga pasti ya. Tapi pada umumnya kan yang laki-laki. Ya. Pasti tahu bagaimana caranya mencari bokeh-bokeh favoritnya. Terlepas dari ada internet positif atau enggak, Pak jujur-jujuran aja. Enggak gini, Pak. Aku heran waktu itu adiknya temanku kalau masih SMP. Ya. Dia tahu situs porno yang tidak diblokir. Ini belum pakai VPN loh. Serius lu? Ada situs yang nggak diblokir yang lewat internet positif. Nah, berarti kan poinnya adalah sudah jelas nih penanganan internet positif tidak maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Kalau aku yakin iya, soalnya kita terbukti memang di beberapa provider itu ngeblok. Ya. Tapi itu kayak SOP doang. Enggak, kayak jalanan, ada jalan. Ya. Ditutup gerbang gede. Emas. Tapi ada pintu sampingnya. Gitu maksudnya, ini kita akan menutup brak dengan informasi, tapi sebelahnya cara membobol, cara VPN, cara ini. Percuma. Enggak percuma, itu tapi semacam menghambat. Menurut saya internet positif tidak maksimal ngeblok. Itu hanya menghambat, membuat orang nge-search 2 kali. Tapi maksud gue gini, Slim. Tapi kan pasti ada argumen yang muncul nih. Argumennya pasti yang muncul gini. Tapi kalau tidak ada internet positif, lebih parah. Enggak, tapi sekarang gini, gue bisa bantah. Enggak juga, orang kita googling internet positif yang muncul cara unblocknya. Makanya. Pasti kebuka. Ini apa namanya, kita belum pakai VPN loh. VPN beda lagi ya kan? Ya ampun, sekarang VPN anak kecil gini. Dengan segala hormat teman-teman yang ada di Kominfo, kita respect, kita ngerti bahwa tujuannya baik. Benar. Tapi jangan meremehkan kecerdasan orang-orang sange di luar sana. Bener Steve, gue sih jujur-jujuran aja ya. Anda tutup pintu A, kita pasti buka pintu B. Iya bro. Aduh. Karena gimana ya? Orang sange pasti ada jalan. Orang ya, sange tuh jadi kreatif bro. Emang anjing nih orang-orang sange. Ya.
Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut panjang. soal aturan Kominfo, kita bahas dulu nih. Ya. Apa sebenarnya arti pornografi? Saya ada versi saya, baru nanti dari versi Bapak. Kalau ente apa? Aku KBBI sih. Pornografi adalah kecabulan. Betul. Porno atau gambar bacaan cabul. Oh berarti nggak cuma gambar ya? Iya. Cerita-cerita mesum. Iya. Termasuk Lo tau kan cabul. cerita-cerita dewasa yang stensilan. Nah dulu Pak, Yang saya biasanya tantet banget. Selalu Tante Sonya, Iya. gitu-gitu namanya, Tante Mardi. Bu Guru, BH hitam. BH hitam Budeno dulu. Nih gue kasih tahu nih ya, anjing banget. Jadi dulu tuh dulu zaman-zaman kita kan gue lahir tahun 88. Jadi zaman-zaman kita tuh dulu porno tuh banyak. Tentunya ada porno konvensional yang kita bisa beli biasanya di VCD. Ya, VCD. VCD. Gue inget banget dulu kalau di Jakarta Slim kita beli VCD porno itu cuman di Glodok dan Mangga 2. Salah satu sumber terbesarnya. Ya, Udah gitu yang bangsat kadang ada kode-kode rahasia yang harus kita ngomong ke abang-abang tukang jual VCD bajakan supaya dia ngeluarin VCD bajakan pornonya. Kita harus ngasih code Itu gitu VCD ya. pornonya itu yang bajakan. Jadi ada film porno asli yang original dibajak. Dosanya 2, pembajakan dan dosanya pembajakan dan cabul gitu kan. Dan mesum. Oke lah. Udah gitu yang bangsat itu tuh kadang bokepnya nggak sesuai sama sampulnya. Saya mengalami masa-masa beli bokep tidak sesuai. Astagfirullah Joki. Tapi harganya memang murah kayak 10.000. Saya juga sama mengalami. Ini pengalaman masa lalu ya. Iya, kodenya apa dulu ente kalau pesan? Ya enggak, tapi biasanya kalau misalnya penjualnya itu berintegritas. Iya. Kalau kita di bawah umur dia nggak bakal keluarin. Oh, nah kalau ente berarti harus ngasih kode. Ingat gak kodenya Aduh, apa? enggak tim bilang aja Pak mau cari film biru gitu biasanya nggak ngerti. Nah, Koh biasanya. bedanya Pak. Dulu aku di Surabaya itu di Siola namanya. Siola tuh ya kayak mall, di depannya ada orang jual. Iya. Tahu Madura yang jual. Tahu aku nggak tahu Madura apa nggak. Tahu nggak bokepnya ditaruh mana? Di mana, Bang? Dijajain di depan, ditumpuk di depan. Dia serius lu nggak disembunyiin? Iya, cu, aku kayaknya aku lupa deh. Yang jelas mereka nawarin BF gitu. Serius? Sumpah, Anjing, Pak. itu frontal. BF dia nggak ngomong bokep, dulu belum ada istilah Betul, bokep kan kayak ini. blue film kan Iya, dulu. BF Jepang gitu. Bandung, aku ditawarin Bandung, katanya Bandung Lautan Asmara tuh kan. Tapi Anda tidak tertarik dong. Aku kira film perang bang. Bandung. Tapi maksudnya Iya. adalah di masa-masa kita terus kita nyimpennya susah ya Paling kan. bangsa tau nggak? Iya itu film nggak sesuai sama isi. Aku gini. Jadi silakan. Film Barat Iya. isi Jepang. Ya, Film Jepang isi Barat. masih mending. Terus ada film Barat Iya. isi cowok dan cowok. Trauma masa kecilku trauma. Kan kalau bokep kayak gini ya, kalau ya terserah lah itu balik lagi ke masing-masing orang. Tapi kalau kita bukan di situ kesukaannya, ya jelas Anda trauma dong. Terus yang paling anjing nih waktu itu gue beli ya, gue beli nih gambarnya bokep bule. Begitu saya setel lagu-lagu Tanto Yahya. Sumpah gue nggak bohong, emang bener-bener brengsek. Pernah Doraemon di video, tapi ya gimana orang Nggak satu bisa itu dicoba ya. Cuman 5.000, ya Iya, nggak iya. bisa dicoba. Iya, 5.000 dong. dulu, Gila 5.000. kali lu dicoba. Tapi bangsat sih. Mending aku isi cowok tadi. Daripada dia udah konak kan. Aku ingin coli. Sampai rumah nyanyi Tanto Biaya. Country Road. Nggak, tapi balik lagi ke topik kita. Iya, Menurut iya. gua harusnya ada cara yang lebih efisien. Enggak, kalau kita dulu mungkin karena belum gencar pemerintah Ya. memerangi pornografi. Mungkin udah tapi kita nggak sadar. Ya. Ya kan, tapi sejak itu udah bajakan pornografi itu udah tidak dijual. Nah, sekarang ke internet. Ya. Aku yakin pemerintah sangat serius. Sangat serius. Sangat serius. Kita hargai dong. Sangat serius. Buktinya hasil di Google cuma satu. Sisanya adalah cara membobol internet positif. Sangat serius sekali Joki. Iya, tapi nggak, maksud gue begini. Sebenarnya ada cara yang lebih efisien. Maksud gue yang namanya nafsu birahi itu kan pasti menyatu dong. Ya, ya. Kita nggak usah munafik.
nafsu birahi itu sudah jadi satu. Iya, benar. Yang salah adalah apabila karena kita nafsu birahi tidak terkontrol, kita melakukan tindakan-tindakan asusila yang melanggar. Yang aku sih gini. Jadi jangan ngomong moral dulu. Misalnya contoh nih ya, gue dulu nih. Misalnya kita udah nafsu birahi nih. Wah, aku sange. Habis itu ada orang lewat depan kita. Akan aku tindak dia secara asusila. Dikira bukan asusila, tanda kutip pemerkosaan. Salah itu. Tapi kalau misalnya kita cuman nafsu birahi, tapi kita keluarin sendiri, masturbasi sendiri, tapi tidak merugikan orang lain, iya buat gua sih fine aja. Kenapa? Nih, ngomong-ngomong soal masturbasi atau coli, orang sange ya. Maksudnya orang sange ini mungkin salah satu gara-gara pornografi ya. Betul. Nah, kita lihat mungkin pornografi ini salah satunya diberantas, takutnya dia menginspirasi orang untuk berbuat bodoh. Itu bisa jadi. Atau meningkatkan pelecehan seksual. Nah, ini aku heran nih, orang konak apa goblok? Kenapa emang? Pengendara motor masturbasi di pinggir jalan. Masa? Ini coba ada gambarnya coba. Anjing, itu serius berita beneran? Ini di motor anjir. Di motor di pinggir jalan. Coli? Iya. Bangsat. Apa motivasinya? Fetisnya apa anjing? Ini udah gak tahan atau memang dia ini. Ada dia pengendara motor metik terekam pamer burung dan masturbasi di tempat sepi. Pelaku incar siswi sekolahan. Nah, ini kalau ini bangsat. Ini bangsat menurut gua. Aduh, ini sih bangsat sih. Ini kalau dia di penjara. Saya saran nih buat pemerintah, buat polisi, kalau dia di penjara, dia disetelin kaset porno tapi isinya lagu Tontowi ya. Seperti masa kecil dia Coki. Harus mendengar lagu-lagu country ya sambil coli. Enggak, tapi maksud gua poinnya adalah begini. Kadang kita tuh jadi cuma sekedar formalitas doang. Benar. Cuma kayak kita tidak boleh menonton pornografi. Terus cuma seadanya tapi nggak berhasil juga. Makanya ini serius, kita bukan membenci pemerintah ya. Kita justru ini bisa jadi wake up call buat pemerintah kalau memang serius mengatasi pornografi yang sekarang semakin mudah diakses. Itu menurut saya dengan adanya internet positif itu hanya semacam, sekali lagi, itu naruh apa namanya? Pintu gede tapi ada pintu-pintu sampingnya. Itu kayak formalitas biar seolah-olah udah melakukan sesuatu. Nah, jangan sampai kita justru dukung pemerintah. Kalau memang serius memberantas ini, ya kan? Itu menurut gua harus ada penyuluhan yang dilakukan kepada orang tua, kepada anak-anak mudanya sendiri, supaya mengerti apa bahaya dari pornografi tersebut. Nah, untungnya nih Coki, kita ini kan orang tua, aku jadi orang tua, nanti Ede akan jadi orang tua. Kalau punya anak nanti, kita jadi tahu gitu apa itu internet positif. Masalahnya anak-anak kecil zaman sekarang nggak semua orang tuanya tahu internet positif, Pak. Mungkin tahu dia internet positif, dia nanya ke provider, Pak, ini rumah saya tolong internetnya dibikin parental gitu kan. Oh iya aman kok, ini nggak bisa buka akses porno. Belum tahu anak zaman sekarang lebih pinter. Nah, kita kan punya pengalaman nih. Nanti kalau kita punya anak, kita akan bisa kontrol. Kalau gue nanti akan ngajarinnya kayak gini. Nah, bapak akan bikin internet di rumah kita parental, pakai yang tipe parental. Tapi bapak juga tahu, sepandai-pandainya ayah membatasi internet yang ada di rumah ini, kalian pasti akan menemukan celahnya. Benar. Jadi selain bapak bikin parental, papa akan kasih pengertian apa sih bahaya pornografi. Oh, itu lebih mending. Jadi kita juga bikin sistemnya di rumah. Kita juga kasih pembekalan ke anaknya. Jangan tabu ngomongin seks. Karena kan konteksnya ngajarin supaya dia dapat sumbernya dari yang benar, dari orang tuanya. Pak, gawat kalau anak mencari sumber-sumber hal-hal seksual kepada temannya yang salah gitu, lo ngerti nggak maksud gue? Karena memang di zaman modern sekarang nih harusnya udah nggak tabu lagi ngobrolin seks edukasi. Harusnya betul, harusnya. Iya, memang tabu, tapi harusnya udah nggak boleh tabu. Tapi kan maksudnya misalnya, benar, lo benar sih. Dan tinggal disesuaikan aja. Contoh misalnya anaknya laki-laki, ya ayahnya lah yang maju. Kalau anaknya perempuan, ibunya lah yang maju. Iya. Jangan orang tua tuh kadang suka biar nanti juga tahu sendiri. Dari free sex nanti nyesel, ngerti gak maksudku? Jadi mending dia edukasi dan
orang tua sih susah sih kalau nggak ngejudge sih emang zaman sekarang. Kalau misalnya nih, tiba-tiba anak Anda datang, "Ma, aku kecanduan Pornhub." Astagfirullah. Dosa kamu nak, dosa. Udah, dia diomelin doang dosa. Di sekolah, di tempat sepi, buka lagi. Loh ini realita nih, realita. Ini pasti terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Ini nggak cuma menengah ke bawah, menengah ke atas juga terjadi. Ya benar juga ya Coki ya. Berarti peran orang tua itu sangat menentukan. Soalnya gini, di rumah di blok, dia bisa ke warnet. Nggak mungkin kita itu 24 jam ngawasin. Oh, nggak mungkin. Masa kita bikin robot bapak-bapakan? Nggak, maksud gue gimana, kan kita nggak mungkin kan. Iya. Nah ini kalau ini ngomongin pornografi yang berupa bokep ya, itu dijelas tergolong pornografi. Nah dan gini Slim, kalau kita balik lagi ke definisi pornografi tersebut kan bentuknya banyak. Suara, drama audio itu juga bisa loh untuk jadi pornografi. Kata-kata, tulisan stensil, foto, gambar doang, joget-joget. Dan gini, kalau kita ngeblok itu semua, hidup kita akan habis dari ngeblok. Maksud gua, daripada kita ngeblok semua sistem platform yang setiap hari selalu ada yang baru, nggak akan habis-habis. Mendingan kita kasih benteng aja anak kita. Kamu, papa, wajar. Namanya manusia kalau sakne, wajar. Tapi tinggal kita pakai dikontrol ya. Jadi kita ngasih perlindungan ke anaknya, di rumah juga kita. Karena maksud gua kalau kita cuma ngeblok, habis waktu bro. Iya. Jadi lebih mending dikasih pemahaman pengertian ya. Terus maksud gua kalau misalnya lo pernah gak sih, gue sering dengar tuh cerita-cerita dari teman-teman gua ya, dia ketahuan coli sama orang tuanya. Langsung dijudge gitu. Apa ini? Kalau gue ya misalnya nanti anak gue cowok misalnya ketahuan coli, ya paling gue bilang lain kali kunci pintunya. Jangan dipermalukan. Nanti jadi tukang orang yang coli di pinggir jalan yang di atas motor ya. Yang di atas motor. Jangan dipermalukan, kan itu aja. Kita juga dulu coli, ngerti gak sih maksudnya? Iya. Ya wajar aja. Mending dikasih pemahaman. Iya, misalnya contoh. Nah, kalau masturbasi di kamar kunci. Dan jangan pakai lotion papa. Ada tisu modal beli sendiri. Saya ini tisu untuk ngelap yang lain, kenapa cepat habis? Dan gitu. Jangan dicipratin ke tembok. Atau misalnya contoh kalau lagi masturbasi di kamar mandi, air matiin. Boleh lah. Boleh. Anda sange air bersih habis. Enggak bro, itu adalah teknik biar kalau masturbasi nggak ketahuan. Itu temanku dulu goblok banget. Dia masuk WC pura-pura disiram, cepres. Enggak, tapi jangan dipermaluin lah. Iya bener ya, harus dirangkul ya. Dirangkul. Apapun kesalahan ini bener ya. Sebenarnya parenting tuh menantang, Pak. Betul. Menantang. Semakin zaman ekstrim sekarang, akses internet makin barbar. Susah, nggak bisa dikontrol. Kalau zaman dulu ya zaman dulu jadi orang tua tetap susah. Tapi zaman dulu paling nggak ada laptop, nggak ada handphone, nggak ada paling VCD doang. Sama laserdisc yang gede tuh. Laserdisc aku nggak punya VCD. Iya, tapi kan lebih mudah kontrolnya gitu. Iya. Kan lu mau kontrol gimana caranya? Pasti bisa ada aja jalan-jalan. Ada aja jalan ya. Kalau nanti lu punya anak satu lagi laki-laki. Ya. Terus nanti di laptop anak lo yang laki-laki, karena lo lagi butuh untuk kerjaan, lo buka browsing, ada situs bokep. Lu omelin gak Slim? Aku omelin. Aku pasti akan tegur. Lah ini kan jelek yang ini kan. Ini punya papa 4K ini. Tapi menurut gua keterbukaan penting. Supaya daripada dia diem, taunya hamilin anak orang, ngerti gak? Nah itu lebih bahaya. Aku serius ini kisah ya. Ini ada sepupuku sih. Sepupuku dia masih SMP, dia bilang dia kecanduan porno, dia kecanduan masturbasi. Loh, aku nanya, bro, kenapa kamu cerita ke aku? Karena kalau cerita ke orang tua bisa dipasung, diikat sama karet. Tapi aku kaget loh, maksudnya, bro, ini sepupuku yang di Bandung nih. Dia cerita gitu, aku bilang, aku salut loh kamu mau cerita. Lo apresiasi kan? Ya, kenapa kamu mau terbuka sama aku? Ya karena aku percaya sama kakak gitu. Iya. Terus aku bilang, ini serius ya. Aku bilang, gini deh, kalau kamu coli, kasih tahu aku. Ini dalam seminggu dia, gimana hari ini? Ada coli nggak? Ya kak, coli. Gitu. Oke nggak apa-apa. Berkurang nggak? Iya.
Terus dia katanya kalau malam, Sakna, tidak bisa tidur. Kadang ada orang kalau kepikiran mau menonton porno. Iya. Karena dia ke-trigger. Karena sekali lagi, dulu Pak, kita ke-trigger. Tapi kalau tidak ada akses, mau tidak mau bertobat. Mungkin anak kecil zaman dulu seperti kita, Coki. Iya. Banyak rintangannya. Iya. VCD dipakai bapak. Betul. Nggak bisa nonton. Ya kan? Udah beli kaset. Atau uang jajan. Isinya Tantomia. Atau mungkin lagi gak punya duit untuk beli. Iya. Jadi cuma modal susah. Paket doang bisa download. Iya, dan internet banyak di mana-mana sekarang. Maksudku dulu lebih susah. Sekarang saking mudahnya menyalurkan itu jadi lebih gampang. Tapi aku salut sama sepupuku yang cerita itu. Dia bilang dia terbuka, Kak, aku hari ini nonton bokep. Oke, nggak apa-apa. Aku bilang kalau ente mau nonton, tonton aja. Tapi bilang ke aku, gitu. Mungkin dengan dia cerita dia malu. Akhirnya Pak, rekor dia waktu itu seminggu dia nggak nonton bokep sama sekali. Gokil. Menurutku itu udah untuk dia yang kecanduan setiap hari nonton, begitu dia seminggu sekali nggak nonton, itu udah bagus banget. Nah itu yang mungkin akan aku terapkan ke anakku nanti kalau punya anak cowok, aku akan bener-bener demokrasi. Cerita aja, dan itu apa-apa. Semua dimulai dari keterbukaan. Benar, keterbukaan dan jangan langsung dijudge gitu. Iya betul. Dan karena gini, maksud gua tuh kalau dia merasa untung terbukanya malu. Kalau terbukanya oleh sumber-sumber yang salah malah tergiring ke hal yang lebih buruk loh. Oh iya juga. Bebas. Pergaulan bebas. Free sex. Ya. Maksud gua kan yang akhirnya dia cuek bro, ayo nih mau gua kenalin gak? Dia udah capek-capekan, ngerti gak maksud gua? Iya. Tapi kalau lu tidak mungkin menjerumuskan keluarga sendiri. Tidak mungkin. Oke, kalau kamu kayak gitu kita kontrol, kita cari benchmark. Pasti kontrol jadinya. Betul, tapi tidak perlu kita permalukan gitu sih sebenarnya. Iya, jadi makanya kalau buat gua pornografi itu tidak apa-apa. Menurut gua tuh pornografi itu tidak apa-apa dalam konteks karena menurut saya percuma. Dan gini, ini ironi nih. Percuma penanggulangan pemerintah kurang maksimal maksudnya. Percuma penanggulangan pemerintah kalau cuman formalitas. Karena begini Slim, kita tuh pornografi apakah salah? Salah, dia punya dampak buruk. Harus diakuin. Tapi yang namanya satu negara kan ada prioritas. Benar. Masalah mana yang harus diselesaikan dahulu? Kita tuh lebih sering tuh berfokus jangan maksiat, jangan pornografi, tapi korupsi dibiarin. Tapi misalnya gerakan-gerakan kriminal yang lain dibiarin, paham gak lo maksud gue? Ya. Jadi tetap ada ketidakadilan, ke apa segala macam. Jadi menurut gue iya, kalau emang bener serius pengen menumpas pornografi, mulai dari keluarga. Ada cara yang lebih baik daripada sekedar internet positif. Gue nggak ada masalah sama internet positif. Serius, gue nggak ada masalah sama internet positif. Orang gampang dibobol, ya saya tidak masalah dong. Brengsek. Nah, bener. Yang saya masalah kalau tidak bisa dibobol, itu saya masalah. Tapi kalau internet tidak bisa dibobol, gampang. Pak, itu gue ngomong fakta. Googling, silakan googling. Kita nggak akan ngasih tahu linknya di mana. Lu googling sendiri dapat menit ini, detik ini dapat cara. Lebih banyak caranya daripada source dari Kominfo. Dan kan ironis. Makanya. Dan itu berarti semudah itu dicurangi sistem ini berarti ya. Betul. Nah, tapi menurutku selain internet positif, ada baiknya menurutku pornografi ini disosialisasikan di sekolah. Gimana menurut itu? Sex education. Ya. Aku dulu nggak ada guru ngomongin sex education Pak. Kayaknya bahkan sampai kuliah pun nggak ada, pasti tabu banget Pak. Betul. Ya kan? Nih tolong ini diperjelas ya. Seks edukasi bukan berarti mengajarkan gaya-gaya berhubungan seksual. Itu mah Kama Sutra. Sex education tuh maksudnya seperti ini konteksnya. Kalau kita melakukan seks sembarangan tidak memakai pengaman akan terkena penyakit penular seksual. Siklus haid dalam perempuan atau misalnya akhir balik seorang laki-laki, mengenal organ vital setiap gender. Itu sex education tuh itu jelas. Bukan mengajarkan teknik-teknik doggy style yang gitu kan bukan, tapi ini lebih dalam konteks kesehatan. Betul. Jadi Kominfo bekerja sama, pendidikan juga bekerja sama ya. Betul. Ya udah kalau gitu. Mudah-mudahan ini tidak didengar Kominfo supaya tetap bisa
Kita cari unblocknya. Takutnya kita Karena yang nanti kalau nanti ini didengar Pak, dan ternyata jadi bener-bener ditalak. Iya juga ya, kita jadi cepu anjir. Pak, kita pendengar kita kan apalagi Deadwood. Sudah tidak bekerja, di rumah seharian, pasti coli. Enggak, percaya sama gue. Lu kalau nggak ada kerjaan, pasti tangan Anda akan bergerak untuk coli. Loh, itu yang terjadi dengan sepupu saya. Ya udah kalau gitu sampai ketemu di musuh masyarakat selanjutnya. Sekali lagi semuanya harus bekerja sama kalau mau pendidikan. Ya. Itu nggak cuma ini budi. Nggak perlu sekali lagi ini budi tapi ada unsur sex education. Betul. Budi kena sipilis. Karena free sex. Nah, itu lebih oke. Bener. Kan? Budi kena herpes. Karena mainnya tidak bersih. Bener. Iya. Budi dengkulnya kopong.